Oke, jadi sekarang kita lagi ngelihat di layar. Kripto hari ini dibantai ya, tapi sebenarnya order bid kita kena semua ya, malah hampir kena semua sih. Dikit lagi kena semua. Kita Dikit udah lagi prepare dari beberapa bulan lalu sih. Kita sebenarnya prepare dari bulan 6 untuk proyeksi begini, cuman gue baru take action kemarin itu di bulan 7 tanggal 20 sampai tanggal 25 itu. Gue baru TP-in tuh. Sebenarnya gue sekalian nge-rebalancing cut loss out gue sih. Nah, itu harus di-recover itu, cut loss alt itu. Kasihan itu kalau buy and hold. Harus banget, karena ternyata altnya ya sama kayak podcast sebelumnya ya, gue ngirain alt itu bakal cukup nge-hold, oh iya mungkin minusnya 30-40% gitu kan. Oh ternyata 80-90% itu nge-recovernya aja gue udah nggak ngerti gimana kalau cuman buy and hold kan. I'm not just a horse, I'm a horse's ass. Kalau nge-recover minus itu ya, paling gampang itu up to 60% lah. Itu masih bisa di-recover. Tapi kalau udah minusnya 80-90%, walahi, telat brother. Brother, iya itu kemarin gue sampai nge-cut loss alts ya, gue ada nge-cut loss Dimension, ada Celestia, ada Manta juga, itu kena cut loss juga itu pas tanggal 20-an, pas lagi dekat pucuk-pucuk dead cat bounce-nya itu kan. Itu sampai gue balance loh, sampai gue jual sebagian Solana gue yang kemarin gue cerita beli di 18 itu. To soften the damage itu. Terima kasih udah diingatkan cut loss team ya. Ya, iya, terima. Tapi kita cut loss team masih bisa di-recover sih, karena kita kan emang kalau masuk ke investment itu harus punya planning portfolio lah. Kalau enggak mah mending nggak usah invest sih. Betul. Jadi sebenarnya portfolio pribadi gue saat ini itu lagi in the red kurang lebih sekitar 18%-an sebenarnya dari modal. Jadi ya ini cerita sedikit, gue di Maret yang lu TP gue nggak TP, portfolio gue tuh 2x. Itu kan kayak yang kita bahas yang lalu tuh. Gue waktu masuk ke market lagi, size gue udah 3x. Lu masih sama. Nah itu kemarin gue balik ke BEP, terus akhirnya gue mutusin rebalancing, cut loss TP. Jadinya gue bisa soften the damage. Sekarang gue di posisi minus 18%. Itu entire portfolio loh ya. Iya, bukan dari satu koin atau dua koin. Ini benar-benar entire portfolio gue cycle ini. Nah, entire portfolio itu emang yang paling penting sih. Kalau minus 50% di satu koin ya, asal weighting nggak terlalu berat, itu santai sih sebenarnya. Lumayan santai sebenarnya itu. Karena ya buat naikin 20% ya masih make sense lah. Gue cuman butuh gain kurang lebih ya 25%-an kan gitu kan, kurang lebih. Bener. Jadi sebenarnya gue sampai buta-buta ya udahlah, ini BTC lagi longsor gitu, gue masukin BTC aja juga ya gue bisa selamat sebenarnya. Ya udahlah, yang penting market sesuai ekspektasi lah ya, kita take profit, langsung masuk lagi. Take profit kemarin, sekarang masuk lagi. Kan gue sempat kasih announcement juga tuh. Betul. Ini udah bukan waktunya kita beli altcoin lagi. Betul. Waktunya kita fokus di BTC, ETH, Solana karena dikasih murah lagi nih. Benar, itu benar. Kalau ini dikasih murah lagi, kalian masuk altcoin, aduh ngapain kalian ini? Nggak paham sih. Nyari moonshot 10x lah. Itu yang konyol. Jadi kayak gini, di kripto tuh orang tuh sebelum beli altcoin nih, yang mereka pertama kali pikirkan, ini koin kalau 10x uangku jadi segini. Betul. Tapi nggak pernah mikir nih, kalau koin ini ke 0 atau minus 90%, uangku jadi berapa? Itu nggak pernah dipikirin tuh sama kebanyakan orang tuh. Kebanyakan orang nggak. Karena kebanyakan orang biasanya kan masih all in gitu kan. Jadi kalau gue sih emang untuk altcoins, kemarin emang gue jujur 50% itu kombinasi dari alts. Tapi weightingnya mentok satu alt itu 5% kan. Jadi jadi yang kena damage. Tapi itu aja gue porto dari 2x masih sampai sekarang minus 18%-an loh, itu sakit loh. Jadi sakit. Jadi sekarang gue rebalancing, plan gue ke depan itu portfolio allocation gue weightingnya tuh lebih disiplin. 70% itu cuma BTC, ETH, Sol, udah. Ya, kalau gue sekarang di posisi yang menarik ini. Gue waktu masuk lagi ke market dengan size 3x, sekarang portfolio gue masih bentar gue cek dulu.
masih plus 12% meskipun dampnya kayak gini. Dari 3x sisa 12%. Masih plus 12% dari modal awal gua. Dari modal awal, oke. Oh, lu flip side gua ya? Gua minus 18 dari modal awal, lu plus 12 sih ya lu. Fuck you. Oh enggak, gua kan masuk market lagi itu pakai size yang 3x soalnya. Oh iya sih. Oh, berarti kegebuknya lumayan lu ya? Oh, sakit. Tapi Sakit, masih sakit. plus. Masih plus, tapi sakit itu. Oke, sekarang kita lihat chart ya. Kita ke chart dulu. Ini kan sesuai ekspektasi turun, cuman ngebutnya lumayan ya ini ya. Ini buy range 1 itu lo lihat itu di layar lewat gitu aja, nggak ada ngeremnya sebentar gitu kan. Iya, itu yang kita Ini bahas udah- kemarin buy range 1. Itu buy range 1 udah lewat aja lah itu. Ini udah kayak mau OTW ke buy range 2 malah sekarang ini. Sebenarnya kalau lo tanya sekarang ini bagus buat beli nggak? Kalau mau beli perlahan sih oke-oke aja ya. Beli Iya. aja perlahan gitu kan, nggak usah langsung beli semuanya, beli perlahan. Gue juga meskipun ini belum masuk buy range 2 gue tuh tetap masuk dikit-dikit lah size-nya, mungkin $1.000 gitu kan. Per turun 1K $1.000 gitu, lumayan itu. Lumayan. Hmm. Lumayan. Ini ETH iya. Kok gak bisa ngomong. Ini agak parah ya ini. Ini parah sih. Kayak kita jebol banyak defense loh ini sebenarnya ETH ini. Ini 2000 tuh masih di hold sih kalau menurut gue ya. Iya, bener, harus serius. Harus banget ini di hold. Bener, ini antara 2000 sampai 1900 ini must hold area ini. Bener. Karena kalau ini nggak di hold apapun yang terjadi sama BTC-nya ya, mau BTC-nya ke area 2 kita, tapi ETH itu mau nggak mau harus hold area ini sih. Kalau nggak deep shit ini. Iya. Ya, kalau emang deep shit, resiko investasi ya. Iya, resiko investasi ini resiko market emang ya nggak bisa dimitigasi kan. Ya protokol risk bisa dimitigasi lah, diversification. Kalau ini mah masalahnya kegebuknya sakit banget loh. Kayak gua yang udah profit 3x aja, sekarang jadi cuman plus 12%. betul. Itu juga rasanya. Dan itu lu tahu kan, porto gue itu sangat berat di BTC ETH padahal. BTC paling berat padahal. Betul. Apalagi betul. kalau portonya altcoin semua, waduh. Ya lu lihat aja ETH-nya hari ini turunnya kayak shitcoin cuy. 17% malah itu. Turun kayak shitcoin loh. Ini ETH loh. Ya itu emang agak gimana ya. Ini agak gimana ya. ETF-nya benar-benar sell the news-nya gini banget sih ini. Tapi berarti dengan mental lu sekarang pun lu merasa lu butuh recover juga sih walaupun sebenarnya masih plus kan. Enggak sih. Gue kan enggak butuh recover gue ini. Enggak pernah butuh recover. Ya recover balik sampai ke modal 3x lu lah. Maksudnya sampai ke modal 3x waktu gua re-entry ya? Iya. Itu kan jadinya lu udah bukan profit, itu sekedar recover loss yang lama yang hilang kan. Iya, nggak salah. Hampir BEP lah gue ya. Iya. Ini buying range Sol udah kena semua sih sebenarnya jaring gua sih di Sol ini. Tapi itu perlu digarisbawahi lagi nih. Itu yang hampir BEP cuman portfolio trading gua ya, bukan entire portfolio. Kan lo tahu nih, gua ngebagi portfolio itu banyak banget nih. Gimana ya, agak susah kalau gua relate ke lu karena portfolio yang gua manage itu pembagiannya yang jelas nggak sesimpel lu gitu loh. Iya betul sih, itu betul. I have a plan. Nih gue barusan ngukur BTC ke ekor hari ini. Tadi siang itu dari ATH-nya turun 33,7%. Ini kondisi menarik sih bagi gue karena sebenarnya BTC tuh masih trading di range atas ya, di range atas ya selisih 33% dari ATH kan. Tapi portfolio orang itu udah kebakaran semua, bahkan ada yang minus 60%, 70%, 90%. Ya itu ironis juga sih sebenarnya kalau gue lihat dari sudut pandang sekarang ya. Mungkin orang-orang yang kebakar itu karena terlalu FOMO gitu loh. Iya, FOMO sama mungkin karena banyak call out season dimulai gitu kan ya.
Ya, itu sih gue nggak tahu orang itu invest di kripto tuh belinya apa, tapi kalau gue sendiri kan, misal tiap kali gue profit nih, Ha-ha. gue itu langsung beli BTC lempar ke ledger, beli BTC lempar ke ledger, udah kayak gitu terus gue. Oke. Gue bilang gue Oh, mau nyimpen BTC yang gue anggap gratis itu loh, yang iya iya iya. lalu itu. Berarti secara nggak langsung lu tuh barbell waiting ya? Weighting gue sangat berat di BTC. Iya, berarti maksudnya yang high risk lu TP pindahin ke BTC gitu kan, ke yang less risk gitu kan. Dan gue posisi cash banyak banget sih. Jadi so far masih menguntungkan lah cycle ini buat gue. Masih. Ini gue juga kena hit tapi ya gak segitu dalam sih ya, bisa recover. Oke, tadi kita udah ngelihat chart ya. Ini kita coba screening dikit ke Arbitrum, cok apa ini? Ini menyedihkan juga ya ini. Ini menjadikan, ini Manta kita udah all time low. Terus Celestia masih di wilayah low-nya terakhir. Doge somehow holding si Doge with ya walahi lah ini with benar-benar finish lah itu. Oke, berarti sekarang kita langsung ke cara kita recover aja ya, karena sebenarnya cara kita recover sih unik ya sebenarnya, antara lu sama gue juga cara recovernya agak beda-beda dikit lah ya. Cuman kita ngambil satu common ground deh, kita recovernya gimana. Gue pindah layar dulu. Jadi sebenarnya cara recover itu yang kita setuju bersama adalah satu mesti nyatet. Ya benar. Satu Minimal punya Excel lah. Minimal punya Excel. Dan kalau misalnya Excel bayar, kita pakai Google Sheet aja, sama kok. Sebenarnya simpel, cuman gue mau ngasih komentar dikit ya. Tadi kan kita ada bahas tentang kayak kita kelihatan nih ini ada sampahnya di Doge nih. Dalam contoh kasus ini ya. Ini minusnya lumayan dalam. Ini gue jadi flashback. Jadi ini cerita latar dikit. Gue sama Ait itu punya portfolio yang kita kelola bareng. Kemarin berapa hari lalu ya? 2 hari lalu ya, subuh-subuh itu. Jangan gitu dong. Subuh-subuh itu kita diskusi itu. Kita mesti cut loss dimension atau enggak itu. Itu karena itu minusnya tuh udah sekitar 80%-an. Itu sakit. Berat ya. Itu kita telat manajemen itu sebenarnya di dimension itu. Manusia lah. Kita telat manajemen, terus kita diskusi setengah jaman. Ini cut loss enggak? Kalau cut loss kita harus nelan loss segini, ini nge-recovernya gimana? Kan sebagai investor dan trader harus selalu mikir kan, what's next gitu kan. Tapi akhirnya waktu itu gue cuman bisa ngasih input, udahlah ini anggap aja kita beban mentalnya 2 sekarang kan. Ini ada sampah, jadi 1 jadi beban, terus kedua kita mesti mikir recovernya gimana. Mending beban mentalnya kita buang 1 aja dulu tuh. Kita cut loss aja dulu, udah. Jadi beban mental kita tinggal recovernya gimana. Karena waktu itu sudut pandang gue adalah, kita sama aja kayak, ini ada nemu tumor nih, ntar mau jadi kanker, buang aja dulu tumornya udah sebelum jadi kanker kan. Benar, sebelum kita telan minus 100% ya, atau 90%. Betul, sebelum telan minus 100% atau 90% malah kan, selamatin aja dulu. Karena itu kemarin kejadiannya, kita cut loss di 1,3 dimension tuh. Itu 1,3 hari ini, kalau nggak cut loss hari ini $1 bulat gitu kan. Itu nanti jadi malah lebih berat nge-cut loss-nya. Itu kita sendiri pun ngaku, kita hampir kena sangkos itu. Waktu itu subuh-subuh. Otak mulai nggak rasional gitu. Iya, tapi yang gue lakuin itu berani cut loss karena gue yakin gue bisa recover. Jadi cut loss aja. Oke, betul. Itu juga, ya itu mah sedikit komentar lah ya dari sisi ini. Karena kayak, rasanya orang susah relate gitu loh. Kalau, minus 60% di cut loss gitu kan. Ya mau gimana, itu tumor itu. Bener. Lama-lama jadi kanker itu buat porto lu. Bener. Oke, lanjut lagi. Balik lagi ke Excel. Ini buat yang ntar kalau pas nonton agak bosan di skip aja nggak apa-apa. Later that evening. Oke, jadi kita siapin 3 sheet. Ada allocation, cash, sama crypto. Allocation ini berarti adalah
untuk overall mapping, pemetaan, sebenarnya uang net worth yang kita punya itu lagi ada di mana aja. Karena ini sebenarnya bisa ada saham, bisa ada apapun lah investasi gitu kan. Cuman karena kita lagi ngobrolnya ya dunia kripto, kita cuma naruh cash. Cash itu duit yang di bank kita berapa, kripto sama total. Nah, untuk yang cash itu, kan sekarang kita buka rekening falas udah gampang tuh. Mau bank-bank besar terutama di Indonesia udah bisa buka rekening falas in-app kan. Langsung jadi itu, langsung approve. Itu siapa tahu kita mau ada invest di currency negara lain juga. Misalnya ada USD, ada SGD, atau mungkin Japanese yen yang mau jalan-jalan ke Jepang sekali nabung gitu kan. Itu juga bisa. Lalu kita ada di tab crypto. Nah, di tab crypto ini tadi kita bikin format template-nya itu adalah kita bisa ngelihat sebenarnya kondisi portfolio kita saat ini itu gimana. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya portfolio kita itu di crypto itu perform atau enggak. Kalau sampai enggak perform, itu karena yang mana gitu kan. Nanti ini template-nya kita share juga, template ini ada di link deskripsi. Pertanyaannya setelah kita melihat ini semua nih, ini kan contoh, semua angkanya dibuletin, semua allocation-nya itu juga bulat-bulat aja biar gampang. Di contoh kasus kali ini kita kena sial, kena suwe banget di Doge gitu kan, minus 64%. Pertanyaannya adalah tinggal cut loss atau enggak. Karena kalau dari sisi kita ya, buy and hold itu sebenarnya kalau ngomong jahat ya, ini sih bagi gue ngomongnya jahat, itu cuman berharap sama bintang sih sebenarnya. Berharap, ayo please balik lagi gitu kan, cuman butuh 2x lebih dikit kok biar porto gue balik ke BEP gitu kan. Itu ketika sudut pandangnya begitu, lo bener-bener kayak wishing on a star banget sih. Bener. Kan aneh ya kalau lo buy and hold. Apalagi yang lo hold ini altcoin yang emang nggak perform. Apalagi projectnya mulai nggak jelas, mulai nggak disukain orang, udah buang aja serius. Betul, karena di podcast sebelumnya juga kita ngomong, ya market itu supply demand. Sebagus apapun bagi lu koin itu, orang lain gak sependapat sama lu, nggak ada yang mau beli, mau jual ke siapa gitu kan. Bener. Mumpung masih ada yang mau nampung, ya udah buang aja dulu. Karena tadi juga gue ada sempat ngomong, ya anggaplah ini tuh tumornya portfolio gitu kan, yang minusnya gede nggak karuan, sampai seolah-olah nggak ada harapan, itu tumor. Jangan kena, kayak kata ayat itu, sunk cost fallacy gitu. Terlalu berat sampai lu merasa mending di hold aja. Itu kena fallacy udah. Dan itu bukan cara recovery porto sih sebenarnya. Itu lu cuman benar-benar, kalau lu emang pengen buy and hold aja, ya udah delete aja aplikasi exchange segala macamnya, itu nggak usah dilihat gitu kan. Tapi ini gue mungkin mau ngasih saran juga, kalau misal kalian beneran cut loss, misal kalian udah cut loss nih, terus nanti koinnya ngepam, ya jangan salty. Bener, jangan salty. Makanya kalau kalian cut loss langsung mikir recovery plan-nya apa. Nah bahkan nggak usah kayak gitu deh. Bahkan dari awal kalian bikin porto nih, kayak awal kita bikin sheet, gue udah mikir tuh target weight tiap porto tuh berapa. Betul. Bahkan, Jadi target weight tiap koin berapa. Bahkan kalau lu di level yang manage duitnya lebih gede daripada ini, lu udah mikir kripto tuh berapa persen, stok berapa persen, cash berapa persen, udah mikir kayak gitu malahan. Betul, diversifikasinya beda market. Udah cuman bukan sekadar beda koin di market yang sama. Itu tapi betul. kalau kita bahas kripto ya lu harus plan dulu nih. Weight lu tuh mau berapa masing-masing. Dan kalau misalkan 5% ini ke 0 ataukah lu biarin, atau emang kalau udah minus ntar lu cut loss, lu pindahin BTC, ETH, Solana buat recover, lu harus mikirin dari awal itu. Betul, itu betul. Jangan sampai itu lu beli koin, tapi lu nggak pernah mikir gini. Yang di pikiran lu cuman, kalau ini 10x, gua kaya nih. Wah udah lalu, lu bakal mampus lah di market, percaya sama gua. Betul, dan poin penting ketika kita mau nge-recover porto ya, jangan kejebak di lubang yang sama 2 kali, dalam artian gini. Kemarin gue ngeliat ada salah satu influencer di Twitter gitu kan. Dia cicil manta terus akhirnya cut loss.
Dan Waduh. ini gue bukan lagi menyinggung siapapun ya. Cuman ini jadi contoh kasus aja. Gue juga nggak nyebut nama siapapun di sini. Nah, Udah cicil manta terus dia cut loss. Itu kan udah altcoin. Dia udah tahu cut loss di altcoin. Dipindahinnya ke meme coin, Andi on Blast. Terus Andinya turun lagi 70%. Ludes. iya, gue baru ini ya baru nyindir orang itu tuh. Ya udahlah ya. Tapi ya udahlah. Ya udahlah ya. Karena kalian udah tahu nginjek tai nih di altcoin. Kenapa masuk altcoin lagi cuman pindah jamban gitu kan kalau ngomong kasarnya kan. Itu nggak nge-recover itu. Itu nggak akan bisa nge-recover. Ketika kita udah tahu, oh kita mainan low cap salah nih. Oh kita tahu nih, oh naratif lagi nggak jalan nih. Jangan masuk cuman pindah naratif atau pindah low caps. Balikin dulu semua ke yang aman. Balikin dulu semua yang aman. Lu beli BTC, udah BEP nih anggap ya, atau profit tipis atau rugi dikit. Terus habis itu lu mau mainin lagi duitnya ke altcoin, silahkan. Tapi balikin dulu. Balikin dulu. Mindset nomor 1 itu balikin dulu loss-nya. Jangan langsung udah mikir, aduh kalau 10x nggak jadi loss malah cuan. Coret dulu malah cuannya itu. Balikin aja dulu. Bener. Harus mikir kayak gitu sih kalau emang setup porto ya. Iya, harus step by step. Intinya, karena gini, kondisi porto yang minus itu bikin manusia itu sangat emosional. Karena ini duit. Segala macam yang ada hubungannya sama duit, apalagi hilang duit, itu pasti emosional kan. Ya, kecuali gua ya. Iya. Sekali lagi gue bilang, tolong lu agak beda ya. Nah, kita ketika dalam kondisi emosional, udah jelas rasional kita kalah. Kita bakal nyari cara yang lebih instan buat cepet-cepet balikin terus cuan. Karena kita pengen merasa, oh ya keputusan gue bener nih gitu kan. Itu penyakit dalam portfolio recovery. Bener. Kalau misalkan lu mikir mau lu judiin lagi, atau lu sok-sokan futures, lu sok-sokan bisa trading, padahal nggak bisa. Sumpah lu mendingan nggak bohong gue. Mending kalian karuan resultnya instan ya, nggak usah buy and hold nunggu-nunggu ya. Ya udah lu tinggal pilih selesai lu mantap. Nggak, tolong jangan diikutin ya guys, jangan diikutin itu bercanda ya guys. Oke, itu bercanda, tapi kalau emang lu nggak bisa trading, mau trading gitu ya, sumpah sama aja kayak lu atau lu sok-sokan picking meme coin gitu lah. Bodoh itu anjir, sumpah. Itu betul. Oke, jadi recover lah pelan-pelan, jangan punya mindset tetap mikirnya cuan, karena harusnya sudah belajar dari kondisi ini. Ketika kita udah mesti recover, kita udah mesti belajar ngelihat masalahnya itu di porto itu di mana, buang tumornya sebelum jadi kanker, balikin dulu ke safe haven. Ya walaupun di kripto sebenarnya nggak ada safe haven, tapi ya top 10 lah ya, top 10 atau top 5 big caps, mau BTC, ETH, Solana gitu kan, atau lo bahkan splashing BNB dikit juga ya terserah, tapi jangan yang aneh-aneh lagi masuknya, fokus cuman dibalik dulu aja. Dan berhentilah berharap koin yang udah ngebangkrutin kalian itu bisa ngebangkitin kalian lagi. Apalagi yang udah minus 90%, itu buat BEP aja, ini biar lebih rasional dikit, buat BEP aja mesti naik 10x. Mesti naik 10x, let that sink in gitu kan. Pikir secara rasional, bisa nggak sih koin ini naik 10x dari kondisi begini? Udah gitu aja. Kalau nggak bisa ya udah jangan dijudiin. Kasih ilustrasi ini ya, masalah sunk cost fallacy itu. Ya boleh lah, itu nanti kita kasih ilustrasinya. Ilustrasi favorit gua ya. Iya, boleh itu. Oke. Sebenarnya sih intinya itu. Intinya adalah nomor 1 ketika kalian mau recover portfolio kalian, harus berani ngelihat kesalahan. Itu 1. Berani ngelihat kesalahan. Dan ngakuin ya kalau salah. Dan ngakuin kesalahan. Orang yang nggak ngakuin kesalahan, cuma nyalain, oh ini marketnya anomali, oh ini nggak bener ini bukan salah gua, ini projectnya bagus kok. Orang yang nggak ngakuin kesalahan nggak akan bisa benerin diri. Kenapa lah, wong dia nggak salah gitu kan? Bener. Apa yang mau dibenerin? Market itu ya kita harus prepare lah ya. Kayak misalkan kita tuh dari bulan-bulan lalu tuh udah bahas masalah resesi lah ya. Itu udah. Kita harus sangat prepare lah untuk segala kondisi. Betul. Jangan nanti nyalahin tapi kan resesi marketnya gedam, tapi kan perang marketnya gedam. Enggak, lu harus prepare. Market harus itu selalu prepare. benar. Betul, market selalu benar.
Lo nggak bisa nyalahin market. Sampai sebuah trade itu salah tradernya. Benar. Itu sangat benar. Ya, tapi kita nggak usah bahas resesi lagi lah ya. Kasihan yang ini dari Discord kita dengerin udah bosen kali kita bahas resesi. Iya kayaknya sih. Kita udah ngomong. Dari Ya bulan ini 6 loh kita ngomong resesi anjir. benar, dari bulan Tapi 6 kita ngomong sekarang market itu jelek gitu kan. di City itu baru rame itu resesi itu. Oh iya ya. Terus tiba-tiba istilah Shams Index itu tiba-tiba beken gitu kan. Kayak ya udahlah ya. Gak usah dibahas lah, udah basi resesi, udah tahu itu. Kita sekarang mending fokus aja what's next. Kalau memang ini confirm resesi sesuai dengan ekspektasi, ya udah what's next gitu kan. Bener. What's next? Karena ya semua orang bilang market itu forward looking machine. Ya udah ngapain? Kita ngelihat data-data historis terus, ya udah what's next? Depannya apa, udah gitu aja. Nih gua stop dulu streamingnya. Mending kita coba deh seperti biasa closing, kita lihat market aja dulu deh, terus kita ngira-ngira kita mau ngapain sih gitu kan. Boleh. Oke, buying zone 2. Itu lagi. Tapi sekali lagi ya, kalau ditanya gue udah beli nggak, ya gue beli cicil. Tiap turun 1K, gue cicil juga 1K. Nanti cash reserve gue habisin di buying zone 2 itu, buy range 2 tuh. 42-48K. Pasti gue habisin. Oke, ya gue juga udah mulai cicil karena kita terbiasa kalau spot itu pakai scaled order ya. Nggak mungkin di market itu kita bisa namanya all in di bottom sniper entry. Yang punya mindset sniper entry itu masih halu itu. Iya itu benar. Iya. Tapi kalau lo mengusahakan untuk sniper entry itu bisa, tapi nggak selalu perfect. Nggak selalu gitu perfect, dan berapa persen sih orang yang bisa? Lo 1% nyampe nggak? Doge yang gue limit order itu. Ingat. Itu bedanya 0,01 loh bedanya. Coy, 1 EDLC cuman lo yang bisa begitu. Anggaplah ini mini society, lo tuh berapa persen dari komunitas? Avengers. Udah gitu aja. Iya. Bahkan gue aja meleset lo itu ya. Apalagi kalau lo orang yang biasa aja gitu kan. Bener. Ini kita ngomong dari sudut pandang manusia yang orang biasa aja lah. Oke, satu pertanyaan nih menarik nih. Ini kan kita buy zone 1 udah lewat tuh. Sempat ke bawah terus nih lagi lucu nih, lagi sok-sok rebound nih, balik ke buy zone 1 lagi nih, naik nih lumayan naiknya nih. Mungkin mau PHP retail dulu itu. Bisa jadi. Ini naik 7% nih udah nih. Wah. Nah, kalau sampai ke buy zone 2 tembus, lu bakal ngapain? Ya udah. Mau gimana? Cut loss. Enggak sih. Soalnya gini loh. Kan gue udah bilang ya, porto gue itu nggak cuman kripto. Betul. Cuman emang terakhir tuh gue agak salty aja. SPX itu malah ngepump bukannya koreksi. Betul. Belum alokasi ke sana kan. Nah, benar. Terus itu lo inget gak di bulan lalu gue pernah bercandain di Discord kita kan? Apa? Ini kan orang pada bilang nih, SPX ngepump, kripto ngedam, anomali gitu kan. Nah ini gue mau lihat nih, kalau malam ini SPX ngedam, kripto ngedam, itu orang-orang yang bilang anomali, bersorak-sorai nggak anomalinya kelar, kita ngedam bareng. Anjir. Kan jadi positive correlation lagi kan, satu dam semua dam. Ya, tapi, ayolah, nggak ada yang anomali, market selalu benar. Betul, itu gue setuju. Cuman ya ini akan menarik sih ngelihat respon-respon para influencer yang dari kemarin teriak-teriak anomali gitu kan. Kita lihat apakah mereka merayakan anomalinya kelar kalau dua market ini dam barengan. Jujur kalau SPX dam gue seneng sih, gue bisa rebalancing sih, masuk ke SPX juga sih. Gue juga mau. Jadi ini kalau buy range 2 tembus, udah nih. Kita nggak cut loss dulu. Kalau gue sih enggak. Kalau lo enggak. Oke. Nah makanya, itu tadi kenapa di Excel tuh gue siapin cash reserve. Gue nggak butuh uang kripto ini buat gue pakai hidup gue gitu loh. Uang dingin ya. Uang dingin, oke. Bener. Ya kalau lu besok nggak punya uang buat makan, nah itu parah lah itu. Ya parah lah.
Itu parah lah. Tapi itu kalau lo ya, kalau gue pribadi sih ya kita lihat lah. Ini gue tambahin satu garis baru tuh. Gak usah tarik garis di sana, nggak suka itu gue garisnya. Gue juga nggak suka. Gue juga nggak suka, tapi kalau bagi gue jebol itu ya 38500 itu jebol. Walahila udah kita balik bear lah ini udah nggak ada bull. Ini apa yang terlikuidasi udah billions itu. Itu udah terlikuidasi billions itu. Itu gue juga nggak suka. Gua liquid itu kayaknya. Untungnya gue nggak ngelong di situ. Gue spot. Soalnya kan gue ada ini ya futures capital efficiency. Emang gue udah siap ini untuk hilang gitu. Cuman kalau hilang juga salty aja gitu. Ya pastilah hilang duit. Enggak, soalnya gue tuh emang skilled limit order tuh. Tapi kalau lu lihat risk to rewardnya sih sangat worth it ya. Lu skilled limit order futures itu. Betul, sebenarnya worth it. Tapi nggak semua orang bisa ngejalanin ini secara disiplin karena nggak semua orang punya skill buat bisa waiting di futures karena spot aja waiting berantakan kan. Itu bener. Jadi karena ini sesuatu yang satu Discord kita ini yang pakai futures untuk capital efficiency kayaknya cuman gue. Sementara ini cuman lu, iya betul. Bahkan gue pun nggak. Nah itu dia. Karena itu harus ngatur waiting super strict itu. Betul, itu harus strict, itu benar-benar disiplin itu. Iya, nggak boleh FOMO itu. Tapi ya akan tetap gue taruh tuh garis di 38552 itu. By the way, iya. Solana yang kita saranin di podcast lalu udah kejemput semua tuh. Kejemput semua, bahkan sampai 100 berapa ini low-nya hari ini 109. Itu kita masih berapa? 160-an ya waktu kita bikin podcast tuh. Itu tanggal berapa ya? Tanggal 1 itu masih di 170 malah. Nah, 170. Ya berarti gue nggak bullshit ya, gue bisa trade nih. Bukan hoki tuh, Maret TP tuh, bukan hoki. Soalnya kan emang dulu ada orang yang join Discord kita ngerusuh nih ya. Iya betul. Ya kalau ini lu bilang hoki lagi terserah lah. Ya lu jadi badut aja lah sana. Ya udah. Tapi ya jaring kita di Solana udah kena semua. Jaring kita di ETH juga kena semua. Kena semua sampai takut kok kenanya caranya begini. Iya bener. Kenanya kok sampai segitu banget gitu loh. Iya. Ini BTC kita lihat apakah ke jaring 2 atau enggak. Tapi kalau untuk BTC sendiri, gue pribadi, gue menganggap BTC itu tolak ukur market kripto itu arahnya apa sih, sehat atau enggak gitu kan. Bener. Kalau gue pribadi, BTC itu udah tembus tuh 38500 tuh. Gue exit entirely. Gue akan exit entirely. Gue akan telan saat itu juga semua loss gue. BTC lu jual? Gue jual juga. Oh, gue enggak sih. Gue santai soalnya. Karena gini, karena lo kan itu BTC juga udah dari yang bawah sama cycle lalu kan. BTC gue itu masuk ke portfolio trading gue yang di cycle ini. Jadi tetap akan gue jual dulu. Iya. Make sense. Kalau gue sih misalkan ini ancur banget gitu ya gue kirim ke Ledger. Ya udah. Nah itu makanya pentingnya waiting di Porto tuh kayak gitu. Jadi lu masalah gitu. Betul. Itu betul. Tapi ya sih, bagi gue, ini pribadi gue, nggak untuk merekomendasikan ke siapapun, gue cuma cerita, apa sih yang akan gue lakukan kalau BTC tembus 38500? Gue exit the market, the entire crypto market. Ya itu sudut pandang lu sama gue lah ya. Kalau gue kan kirim ledger, lu exit. Nah, gue exit, gitu betul. Tinggal mana yang lebih nyaman aja lah. Toh ini kan duit masing-masing. Pilihan kan? Financial itu pilihan. Nggak ada satu jalan yang paling tepat menuju surga di finance, nggak ada. Buy and hold, buy sell juga pilihan, ya nggak? Pilihan. Tinggal lu nyaman nggak dengan pilihan itu kan? Benar. Kalau lu kan dulu nyaman cuman salty aja tuh. Cuman salty, karena salty jadi nggak nyaman kan, makanya gue berubah. Ya toh. Udah lah ya, paling cukup lah ya. Oke. Paling cukup begitu. Intinya tetap jangan kemakan emosional. Kalau mau recover, stay sane, tetap waras. Bikin plan, gak usah buru-buru masuk ke market. Karena ini duit lu yang mau lu masukin, ini duit lu yang mau lu recover, bukan duit orang yang dikasih ke lu cuma-cuman gitu kan. Gak usah buru-buru
mau hilang duit lah kalau ngomong kasarnya mah. Yoi. Recover pelan-pelan. Cycle, kita selalu bilang cycle ini kalau memang bener, nggak tembus 38.500 itu ya, cycle masih panjang. Cycle masih panjang. Kayak kata kita nanti di sidewaysin di range sana dulu tuh. Iya, betul. Ya. Ini masih range sideways yang masa sih langsung bull gitu kan dengan kondisi drumnya begini. Makro sejelek ini. Bull dari mana? Cuman ya, paling oke. Gitu aja untuk sesi kita kali ini. Thank you, Ayat, untuk waktunya. Oke. Sampai jumpa di next podcast. Thank you, guys.